السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Kita sambung apa nama? Qasas Al-Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kitab terjemahan muka surat 687. Hukuman kerana melanggar perintah. Ya, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebagai hukuman atas pelanggaran ini, yakni kisah Bani Israel ya. Allah menurunkan petaka dari langit, iaitu penyakit ta'un. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Zuhri, dari Amir bin Sa'id, dari Usamah bin Zaid, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh penyakit ini, ta'un, merupakan petaka yang dengannya sebahagian umat sebelum kalian disiksa. Maknanya asal ta'un ni adalah siksaan kepada umat sebelum kita yang berlaku pada Bani Israel. An-Nasai dan Ibn Hibban juga meriwayatkan hadis dengan bentuk matan yang sama. Matan ni maksudnya lafaz hadis lah. Lafaz hadis tu yang sama dari Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Thabit, ya. Dari Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari ayahnya. Jadi sebab daripada Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Juga Usamah bin Zaid dan Khuzaimah bin Thabit, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un adalah petaka. Dengannya suatu umat sebelum kalian disiksa. Dhahak meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, rijsu adalah azab. Seperti itu juga yang disampaikan oleh Mujahid, Abu Malik As-Suddi, Hasan dan Qatadah. Abu Aliyah mengatakan rijs adalah murka. Asy-Sya'bi mengatakan rijs mungkin ta'un atau mungkin udara sangat dingin. Sa'id bin Jubair mengatakan rijs adalah ta'un. Setelah Bani Israel menguasai Baitul Maqdis, kawasan ini terus di bawah kendali mereka. Di tengah-tengah mereka ada Nabi Yusha' yang memutuskan perkara di antara mereka dengan kitab Taurat hingga ia wafat pada usia 127 tahun. Setelah Musa meninggal dunia, Yusha' hidup selama 27 tahun. Maknanya hanya 27 tahun disebutlah di sini Nabi Yusha' bin Nun hidup selepas Nabi Musa wafat. Jika Nabi Musa wafat, maknanya umur dia 100 tahun. Macam itulah. Kemudian kisah Nabi Khidir dan Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihissalam. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam berkelana mencari Khidir untuk menuntut ilmu laduni yang ia miliki. Ya, jadi yang disebut dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat tu, surah Al-Kahfi. Allah menuturkan kisah mereka berdua dalam kitabnya dalam surah Al-Kahfi. Penafsiran juga sudah kami sampaikan sebelumnya. Berikut ini akan kami sampaikan hadis yang secara tegas menyebut nama Khidir alaihissalam yang ditemui Nabi Musa bin Imran alaihissalam, Nabi Bani Israel yang diberi kitab Taurat. Khidir diperdebatkan terkait nama, nasab, dan keturunan lah, kenabian, dan apakah masih hidup sampai sekarang. Maksudnya masih diperdebatkan. Ada sejumlah pendapat yang akan kami sebutkan berikut insya-Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di kurun yang ke-7 tu. Kurun yang ke-8 Lihat nama, nasab dan status kenabian Khidir alaihissalam.
Al-Hafiz Ibnu Asakir menuturkan, ada yang menyatakan Khidir adalah anak kandung Adam alaihissalam. Ibnu Asakir melanjutkan selanjutnya meriwayatkan daripada jalur Daruqutni, Muhammad bin Fatah Al-Qalanasi bercerita kepada kami, Abbas bin Abdullah Ar-Rumi bercerita kepada kami, Rawat bin Jarrah bercerita kepada kami, Muqabil bin Sulaiman bercerita kepada kami daripada Dhahhak daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Khidir adalah anak kandung Adam. Ajalnya ditunda hingga ia mendustakan Dajjal. Ini riwayat ni. Tapi sanad hadis terputus dan gharib. Tapi hadis ni dhaif. Tidak sahih. Sanad dia terputus. Yang mengatakan ada Khidir tu anak kandung Nabi Adam AS dan umur dia panjang sampailah dia Dajjal keluar, dia akan mendustakan Dajjal. Tapi sanad dia tak sahih. Abu Hatim, Sahal bin Muhammad bin Uthman As-Sijistani mengatakan, aku mendengar syekh-syekh kami, guru-guru kami, di antaranya Abu Ubaidah dan lainnya mengatakan, anak-anak Adam yang paling panjang usianya adalah Khidir. Namun Khadrun bin Qabil, namanya Qadrun bin Qabil bin Adam. Cucu lah maksudnya. Cucu. Ini kata Abu Hatim Sahal bin Muhammad, dengar daripada guru-guru kita dia, tapi dia tidak menyebutkan bagi kisah ini sanad bagi kisah ini, hanya dengar sajalah. Abu Hatim juga menuturkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahawa saat kematian Adam tiba, ia memberitahukan anak-anaknya banjir besar akan menimpa semua umat manusia. Adam berwasiat kepada mereka jika itu terjadi, mereka harus membawa jenazahnya ikut naik kapal bersama mereka. Kemudian setelah itu dimakamkan di sebuah tempat yang tertentu yang ia sebutkan. Ibn Sa'ad dia sebut banyak kisah Israeliat lah. Kalau sebut kisah macam ni, kisah dia tidak sahih lah. Sebab dia termasuk di kalangan orang yang dia panggil modelis. Saat banjir besar terjadi, mereka membawa jasad Adam naik kapal. Setelah mereka turun ke tanah, Nuh memerintahkan anak-anaknya untuk membawa jasad Adam dan menguburkannya di tempat seperti yang diwasiatkan. Mereka berkata, di sana tidak ada orang dan banyak terdapat binatang buas. Nuh kemudian menyuruh mereka untuk mengubur jenazah Adam di tempat yang dimaksud. Nuh berkata, sungguh Adam mendoakan panjang usia bagi yang mau mengubur jenazahnya. Mereka takut menempuh perjalanan ke tempat yang dimaksud kala itu. Jasad Adam tetap ada di tempat mereka hingga dikuburkan Khidir. Allah menunaikan janji yang disampaikan Adam. Dialah Khidir yang dihidupkan Allah sampai satu masa seperti yang ia kehendaki. Ini mana kisah ni bukan daripada hadis Nabi SAW. Ni kisah nampak zahir, kisah Israeliat. Di antara yang meriwayatkan Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni maksudnya dia ni banyak menyebutkan riwayat-riwayat Israeliat bila dia sebut kan kisah ni. Tak disebutkan sanad di sini. Ibnu Qutaybah menyebutkan dalam Al-Ma'arif dari Wahab bin Munabbih, nama Khidir adalah Balia. Ini juga kisah Israeliat. Ada yang menyebut Balia bin Mulkan bin Faligh bin Abir bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ismail bin Uwais mengatakan nama Khidir menurut riwayat yang sampai kepada kami wallahu a'lam adalah Ma'mar bin Malik bin Abdullah bin Nasr bin Azad. Yang lain mengatakan namanya Qadrun bin Umayyah bin Yafis bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil. Ini maknanya dikata keturunan Nabi Ibrahim lah. Kan? Apa nama daripada cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lain menyebut Armiyah bin Halqiyah. Wallahu a'lam. Pendapat lain menyebut nama Khidir adalah anak Fir'aun. Yang pendapat lain kata Khidir adalah anak Fir'aun, musuh Musa Raja Mesir. Ini pendapat aneh sekali. Macam-macam pendapat. Ibn Jauzi menyatakan
Ini diriwayatkan Muhammad bin Ayyub dari Ibnu Lahiyah, keduanya dhaif. Ini dari Ibnu Lahiyah ni orang yang dhaif dalam periwayatan dia. Ini kisah Israiliyah lah, kisah yang tidak sahih. Ya. Jadi kita dengar aja cerita dia tanpa kita kalau Israiliyah ni, kalau dia macam mana kita nak interaksi dengan Israiliyah. Kalau dia tidak bercanggah dengan syariat kita dengar je lah, kita tidak menafikan dia. Tapi kalau bercanggah dengan syariat kita, memang kita tak terima lah. Itu kisah Israiliyat. Tapi kalau kita dengar, kita iya pun tidak. Kalau dia tak canggah dengan syariat kita, iya pun tidak, nafi pun tidak. Itu kaedah lah. Ada juga yang mengatakan nama dia Qahdir. Qahdir adalah anak Malik, saudara Ilyas. Demikian juga dinyatakan As-Suddi seperti yang akan disampaikan berikutnya. Yang lain menyatakan Khidir berada di barisan depan pasukan Zulkarnain. Ada juga yang menyatakan Khidir adalah anak sebahagian orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil dan ikut berhijrah bersamanya. Pendapat lain menyebutkan Khidir adalah seorang Nabi pada masa Bashitasib bin Bahrasab. Ibn Jarir menyatakan yang benar Khidir hidup pada zaman Afridon bin Asfiyan hingga ditemui Musa alaihissalam. Al-Hafiz Ibn Asakir meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib yang berkata, ibu Khidir berasal daripada Romawi sementara ayahnya berasal daripada Persia. Semua menyebutkan dia berasal daripada Bani Israel di masa Fir'aun juga. Di Islaman Khidir. Abu Zur'ah menyebutkan dalam Dalailun Nubuwah, Safwan bin Salih ad-Dimashqi bercerita kepada kami, Walid bercerita kepada kami, Sa'id bin Bashir bercerita kepada kami daripada Qatadah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diisrakan pada malam hari. Beliau mencium aroma harum. Beliau bertanya, wahai Jibril, aroma harum apa ini? Jibril menjawab, ini aroma kuburan Masyitah, wanita tukang sisir rambut keluarga Fir'aun, kedua anaknya dan suaminya. Di kuburan Masyitah, suami dan anaknya lah. Okay. Ubay bin Ka'ab menuturkan kisah ini berawal daripada Khidir. Ia adalah salah seorang pemuka Bani Israel. Ia sering melintas di tempat seorang rahib yang ada di dalam biara. Si rahib kemudian menghampirinya lalu mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir dewasa, ia dinikahkan ayahnya dengan seorang wanita. Khidir kemudian mengajarkan Islam padanya dan memintanya berjanji agar tidak memberitahukan perihal dirinya pada siapapun. Dia tidak memiliki hasrat pada wanita. Setelah itu ia ceraikan wanita tersebut. Ayahnya kemudian menikahkannya dengan wanita lain. Khidir kemudian mengajarkan Islam padanya dan memintanya berjanji agar tidak memberitahukan perihal dirinya pada siapapun. Ia kemudian menceritakan wanita tersebut. Ia kemudian menceraikan wanita tersebut. Khidir kemudian melarikan diri ke sebuah pulau di tengah lautan. Dua orang datang mencari kayu bakar, kemudian keduanya melihat Khidir. Salah satunya menyembunyikan perihal Khidir, sementara yang lainnya menyebarkan berita tersebut dan mengatakan, aku melihat Khidir. Ia kemudian ditanya, selain kamu ada yang melihatnya? Dia menjawab, si fulan. Temannya ditanya tentang Khidir, lalu ia menutupi hal itu. Menurut syariat agama mereka, orang yang berdusta harus dibunuh. Ia kemudian dibunuh. Lelaki yang menutupi perihal Khidir ini menikah dengan wanita yang pernah dinikahi Khidir, yang juga sama-sama menutupi perihal Khidir. Saat ia menyisir rambut puteri Fir'aun, sisir jatuh dari genggaman tangannya dan spontan ia mengucapkan, celakalah Fir'aun. Puteri Fir'aun kemudian memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Wanita tersebut memiliki dua anak dan seorang suami. Fir'aun kemudian memanggil keduanya dan memujuk agar mau meninggalkan agama mereka berdua. Keduanya enggan memenuhi perintah Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata, kalian berdua akan kubunuh. Keduanya mengatakan, sebagai kebaikanmu kepada kami jika kamu membunuh kami, tempatkan kami dalam satu liang kubur setelah dibunuh. Keduanya dikubur dalam satu liang. Nabi SAW mengatakan, belum pernah aku mencium aroma semerbak bau wangi keduanya, padahal aku pernah masuk ke syurga.
Kemudian kisah Mailah binti Firaun sudah disebutkan sebelumnya. Kisah tentang sihir terkait Khidir ini mungkin sisipan dari penjelasan Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Abbas, wallahu alam. Jadi Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Abbas ni Abdullah bin Abbas ni juga belajar daripada macam Ka'ab al-Ahbar, ulama Yahudi yang masuk Islam kan. Banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang diambil. Sebagian menyatakan kunyah Khidir adalah Abu Abbas. Lebih tepatnya wallahu alam, Khidir adalah julukan yang mengalahkan namanya. Sebagian kata Khidir ni adalah kunyah ataupun gelaran sajalah, bukan nama dia yang betul. Ulama berselisih pendapat tentang nama dia. Asal usul Khidir. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Sa'ad Al-Asbahani daripada Ibnu Mubarak, dari Ma'mar daripada Himam bin Abu Hurairah, daripada Nabi SAW sabdanya, asal usul dinamakan Khidir kerana ia bisa duduk di atas rumputan kering yang berwarna putih. Jika rumputan itu bergerak akan tampak dari baliknya warna kehijauan, yakni khadra. Hanya Imam Bukhari meriwayat. Hanya Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini, seperti itu juga diriwayatkan Abdul Razzaq kepada Ma'mar dengan matan yang sama. Dan Sahih Bukhari dah sebut kisah Khidir dan Nabi Musa AS. Selanjutnya Abdul Razzaq menjelaskan farwah adalah remputan kering dan semacamnya. Al-Khattabi mengatakan Abu Umar menjelaskan farwah adalah tanah tandus. Lalu lain mengatakan farwah adalah rumputan kering yang disamakan seperti tanah tandus, seperti disebutkan dalam kata berikut. Farwatur ra's artinya kulit kepala beserta rambutnya, seperti bait seorang syair seorang penggembala berikut. Syair adalah ini yang terjemahan dia lah. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Walaqad taral habashiyya hawla buyutina jadilan idza ma nala yawman ma'kula sa'lan asakka ka'anna farwata ra'suhu buzirat fa'ambat janibahu falfulfula. Seorang Habsyah melihat batang pohon di sekitar rumah kami. Kalau ia mendapatkan makanan pada suatu hari, kepalanya memanjang seakan-akan di kulit kepalanya ditanam benih lalu menumbuhkan cili. Dia kata. Al-Khattabi mengatakan, ada yang mengatakan disebut Khidir kerana parasnya yang elok dan berseri. Saya yang Ibnu Katsir sampaikan, ini tidak menafikan penjelasan yang disebutkan dalam kitab Sahih. Jikapun harus diartikan dengan salah satunya, harus mengacu yang mengarah pada penjelasan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kerana lebih utama dan lebih kuat. Bahkan penjelasan lainnya tidak perlu diperhatikan. Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini daripada jalur Ismail bin Hafs bin Umar Al-Abli, Uthman, Abu Jazi dan Himam bin Yahya bercerita kepada kami dari Qatadah, dari Abdullah, dari Harith bin Naufal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW beliau bersabda, adanya disebut Khidir kerana ia salat di atas tanah tandus. Lalu tanaman hijau bergerak. Hadis dengan sanad ini adalah gharib. Ini hadis ganjilah, dhaif. Ini dhaif. Qabisah meriwayatkan daripada Al-Thawri, daripada Mansur, dari Mujahid, dia berkata, disebut Khidir kerana ketika ia salat, tempat sekitarnya menjadi hijau kerana banyaknya tanaman yang tumbuh. Seperti disebutkan sebelumnya, Sa'ad, Musa dan Yusya' balik mencari jejak keduanya mendapati Khidir. Keduanya mendapati Khidir duduk di atas ambal hijau di tepi laut dengan kepala tertutup kain. Ujung kain menjulur daripada bawah kepala hingga kedua kakinya. Musa kemudian mengucapkan salam padanya. Ia membuka kain penutup kepala lalu menjawab salamnya. Setelah itu ia berkata, bagaimana ada kesejahteraan di negerimu? Kamu siapa? Aku Musa, jawab Musa.
Nabi Bani Israel tanyanya, ya, jawab Musa. Kisah keduanya disebutkan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Jadi kita baca tu kan. Hatta idza falamma jawaza falamma jawaza macam mana dalam surah Kahfi tu? Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza, okey, sampai habis ayat tu kan. Baik. Jadi maknanya bukti kenabian Khidir alaihi salam. Bukti kenabian kata Ibnu Katsir sini, bukti kenabian Nabi Khidir alaihi salam. Rangkaian kisah menunjukkan bahawa Khidir seorang nabi kerana beberapa alasan, iaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya daripada sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya daripada sisi kami. Ini bukti kenabian Nabi Khidir alaihissalam. Kedua, ayat yang kedua dalam surah Al-Kahfi ayat 66 sampai ayat 67 kan. Kedua, kata-kata Musa kepadanya, qala hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'ullimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra qala satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia kata satajiduni insyaallahu minas sabirin, kan, wala a'silaka amra. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Dia, Nabi Musa berkata, insya-Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang suatu pun sampai aku menerangkannya padamu. Khidir, andainya Khidir hanya wali dan bukan Nabi, tentu Musa tidak berbicara seperti itu padanya. Dan ia pun tidak menolak keinginan Musa seperti itu. Bahkan Musa hanya meminta untuk menemaninya agar mendapatkan sebahagian ilmu yang diberikan Allah secara khusus padanya dan tidak diberikan kepada Musa. Andai Khidir bukan Nabi, tentu tidak maksum. Dan Musa juga tidak memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu daripada seorang wali yang tidak maksum. Ini dia. Mengingat kapasitas Musa sebagai seorang Nabi agung sekaligus Rasul mulia, kerana Musa bertekad untuk mencarinya meski harus menghabiskan masa bertahun-tahun lamanya, yang menurut salah satu pendapat menyebut 80 tahun. Selanjutnya ketika bertemu Khidir, Musa bersikap merendahkan hati dan mengagungkannya, lalu mengikutinya dengan maksud untuk memetik pelajaran darinya. Ini menunjukkan bahawa Khidir adalah seorang Nabi seperti Musa dan ia juga diberi wahyu seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan ilmu-ilmu ladunni dan rahsia-rahsia nubuat kepadanya secara khusus yang tidak ia berikan kepada Musa, Nabi mulia Bani Israel. Alasan yang sama juga disampaikan Ar-Rumani bahawa Khidir adalah seorang Nabi. Yang ketiga, Khidir membunuh anak kecil. Ini tentu berdasarkan wahyu yang disampaikan Allah padanya. Ini bukti tersendiri kenabian Khidir. Juga bukti nyata kemaksumannya. Kerana jika Khidir hanya seorang wali, tentu ia tidak boleh membunuh nyawa hanya berdasarkan bisikan dari dalam hati. Kerana bisikan hati seorang wali tidak maksum dan bisa saja salah menurut kesepakatan para ulama.
Namun kerana Khidir membunuh anak yang belum balik itu, kerana ia tahu jika sudah balik nanti menjadi orang kafir dan akan menyeret kedua orang tuanya kafir kerana cintanya kepada si anak. Sehingga mengikuti keyakinannya sehingga membunuh anak tersebut memberikan maslahat besar agar si anak tetap dalam fitrah dia. Juga demi menjaga kedua orang tuanya agar tidak jatuh ke dalam kekafiran dan hukumannya. Hal ini menunjukkan bahawa Khidir adalah seorang Nabi dan ia dikuatkan Allah dengan kemaksuman. Syekh Abu Faraj Ibn Jauzi, saya lihat juga memiliki pandangan serupa menyampaikan hujah kenabian Khidir dan membenarkan pendapat ini. Alasan serupa juga disampaikan oleh Ar-Rumani. Kemudian yang keempatnya, setelah Khidir menerangkan perbuatan-perbuatan yang ia lakukan dan menjelaskan hakikat urusannya, ia berkata kepada Musa alaihissalam sebagai rahmat daripada Rabbmu yang apa yang kau perbuat, dia kata sini. Okey. Ayat Quran yang di sini dia kata rahmatan min rabbika wa ma fa'altuhu an amri. Ini adalah sebagai rahmat daripada Tuhanmu, apa yang kau perbuat bukanlah menurut kemahuanku sendiri. Artinya, aku melakukan semua itu bukan kerana kemahuan sendiri, tetapi kerana satu perintah yang disampaikan dan diwahyukan kepadaku. Kata Ibn Katsir rahimahullah, keempat alasan di atas menunjukkan Khidir adalah seorang Nabi. Ia tidak menafikan status wali ataupun risalahnya. Ini tidak menafikan status wali dan risalahnya seperti yang dikemukakan di kalangan orang lain. Terkait pendapat yang menyebut Khidir seorang malaikat, pendapat ini aneh sekali. Kerana telah terbukti Khidir seorang Nabi seperti yang telah kami sampaikan di atas, maka kalangan yang menyatakan Khidir seorang wali dan wali bisa saja mengetahui hakikat hal-hal tertentu yang tidak diketahui oleh orang yang lain, mereka tidak memiliki sandaran atau dalil kuat yang bisa dijadikan pijakan. Terkait apakah Khidir ada hingga saat ini? Jumhur, kebanyakan, ia tetap hidup hingga saat ini. Saat ini pada kurun yang ke-8 Hijrah yang ditulis oleh Ibnu Katsir inilah. Ada yang menyatakan Khidir mengubur jenazah Adam setelah para penumpang kapal Nuh keluar daripada banjir besar. Ia mendapat doa panjang umur yang dipanjatkan ayahnya, Adam alaihissalam. Menurut pendapat lain, Khidir meminum air hayat. Ia akhirnya tetap hidup. Mereka menyebutkan sejumlah riwayat yang memperkuat keberadaan Khidir hingga saat ini. Riwayat-riwayat ini akan kami sebutkan berikutnya juga, riwayat-riwayat terkait lainnya insya-Allah. Kemudian Khidir berwasiat kepada Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak mampu sabar terhadapnya. Banyak sekali riwayat terkait wasiat ini, hanya saja sanad-sanadnya terputus. Al-Baihaqi menuturkan, Abu Sa'id bin Abu Amr memberitakan kepada kami, Abu Abdullah As-Saffah bercerita kepada kami, Abu Bakar bin Abu Dunya bercerita kepada kami, Ishaq bin Ismail bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, Abu Abdullah Al-Malati bercerita kepadaku. Ia berkata, saat Musa hendak berpisah dengan Khidir, Musa berkata padanya, beri aku wasiat. Khidir berkata, jadilah orang yang berguna dan jangan menjadi orang yang membahayakan. Cerialah selalu dan jangan suka marah. Tinggalkan gelombang dan jangan menempuh perjalanan yang tidak diperlukan. Riwayat dari jalur lain menyebut tambahan, dan jangan marah kecuali saat merasa kagum. Wahab bin Munabbih, Munabbih juga ulama tabi'in, dia juga ada banyak meriwayatkan kisah Israiliyah jugalah.
Khidir berkata, wahai Musa, di dunia manusia disiksa sebatas fikiran mereka terhadap dunia. Maksudnya, manusia disiksa mengikut fikiran mereka terhadap dunia ni macam mana. Bishr bin Al-Harith, di sini dia kata, jadi ia kata Khidir, ya Musa, inna nas mu'adzabun fid dunya, semuanya manusia ni disiksa di dunia ala qadri humumihim biha, mengikut kadar keserabutan mereka, kesusahan hati mereka, kesempitan jiwa mereka di dunia. Jadi maknanya kalau kita sempitkan jiwa kita di dunia, itulah kadar siksa kita di dunia lah. Siksa dunia dia panggil. Ya? Jadi jangan sabukkan kepala kita dengan dunia ni. Bishr bin Al-Harith Al-Hafi mengatakan, Musa berkata kepada Khidir alaihissalam, beri aku wasiat. Khidir menjawab, semoga Allah memberikan kemudahan padamu untuk taat padanya. Ada hadis yang marfu'. Hadis yang marfu' ni hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW terkait kisah ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Jalur Zakaria bin Yahya Al-Waqqad. Sayangnya Zakaria ini termasuk salah seorang pendusta besar. Jadi habislah. Hadis tak sahih lah. Kan? Penipu. Dia mengatakan, sebuah hadis dibacakan di hadapan Abdullah bin Wahab. Dan saat itu aku mendengar Al-Thawri berkata, Mujalid berkata, Abu Waddaq berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Umar bin Khattab berkata, ya? Rasulullah SAW bersabda, saudaraku Musa berdoa, ya Rab. Musa menyebutkan doa yang dimaksud. Kemudian ia dihampiri Khidir. Ia masih muda, harum aromanya, putih bajunya dan lengannya dilipat. Khidir kemudian mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Wahai Musa bin Imran, Rabmu titip salam untukmu. Musa menjawab, huwas salam wa ilahis salam. Kan? Dia kata sini, huwa assalam. Allah itu adalah assalam. Wa ilahis salam, dia kata. Huwas salam wa ilahis salam. Allah Ta'ala adalah assalam dan kepadanya assalam. Walhamdulillahirabbil alamin alladzi la uhsi ni'amahu wa la aqdiru ala ada'i syukrihi illa bima'unatihi. Sudah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang nikmat-nikmatnya tidak mampu kuhitung dan tidak mampu aku mensyukurinya tanpa pertolongannya. Sebab tu kita pun diajar untuk baca selepas setiap solat fardu kan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tidak akan dapat mudah untuk bersyukur kepada Allah melainkan Allah Ta'ala yang campakkan dalam diri kita rasa kesyukuran terhadapnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca setiap kali lepas solat fardu kan. Setelah itu Musa berkata, aku ingin kau memberiku manfaat, semoga berguna bagiku nanti. Khidir berkata, wahai penuntut ilmu, orang yang berkata itu lebih sedikit merasa bosan daripada orang yang mendengar. Ya. Karenanya janganlah engkau membuat teman-temanmu merasa bosan kalau kau berbicara pada mereka. Ketahuilah hatimu adalah wadah, maka perhatikan isi yang kau masukkan dalam wadahmu itu. Hati ni macam besen, macam itulah. Jauhilah dunia dan lemparkan jauh ke belakangmu, kerana dunia bukan tempat menetap bagimu. Dunia hanya tempat untuk mencari rezeki sekadarnya, tempat mencari bekal untuk hari kiamat. Relakan dirimu untuk bersabar dan lepaskan diri daripada dosa. Jadi kalau kita pegang dengan wasiat ni, kita taklah sibuk-sibuk sabuk dengan dunia ni kan. Nak himpun kekayaan kan, dengan sebanyak-banyaknya kekayaan tersebut. Dengan alasan kalau duit banyak boleh bersedekah. Tapi banyak tak sedekah pun, kedekut macam tu juga. Ya? Ini hanya talbis iblis ya. Iblis yang tipu kita. Kita ditipu. Bekerja bersungguh-sungguh, kumpul harta benda, kekayaan, semua tadi. Kan? Dengan niat kita akan bersedekah, berinfak fisabilillah. Tapi berapa ringgit yang kita sedekah? Berapa sen yang kita infakkan berbanding dengan harta yang telah kita kumpulkan ratus-ratus ribu dan berbilion itu. Lihatlah kita kan. Musa, luangkan seluruh waktu dan fikiranmu pada ilmu. Jika kau memang menginginkannya,
Kerana ilmu hanya didapatkan orang yang meluangkan seluruh waktu dan fikiran. Nak dapat ilmu ni macam tu lah. Kan? Jadi tengoklah tekad kesungguhan kita untuk mendapatkan ilmu. Namun jangan terlalu memperbanyak ilmu kerana ilmu yang ada tidak jelas. Sulit difahami. Dia kata. Banyak berbicara memburukkan citra orang yang berilmu dan memperlihatkan keburukan orang-orang lemah akal. Tempuhlah kesederhanaan. Kerana kesederhanaan adalah bahagian daripada taufik dan tuntunan. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh dan tindakan sia-sia yang mereka lakukan. Bersabarlah menghadapi orang-orang kurang berakal. Kerana itu merupakan tindakan orang-orang bijak sekaligus hiasan bagi orang berilmu. Saat orang bodoh mencelamu, diamlah dengan sabar dan tinggalkan dia kerana kebodohan dan kecelakaan terhadapmu yang tersisa dalam dirinya jauh lebih banyak dan lebih besar. Wahai putera Imran, anggaplah dirimu hanya diberi sedikit ilmu kerana tindakan serampangan adalah bahagian dari sesuatu yang dipaksakan. Wahai putera Imran, jangan pernah engkau membuka pintu yang tidak bisa kau tutup. Dan jangan menutup pintu yang tidak bisa engkau buka. Wahai putera Imran, orang yang tidak berhenti bersikap tamak terhadap dunia. Tidak berhenti memiliki keinginan besar terhadapnya. Hina kondisinya. Dan menuduh takdir Allah yang bukan-bukan. Bagaimana bisa menjadi seorang zuhud, orang yang zuhud? Bisakah orang yang dikuasai hawa nafsu menahan diri dari segala keinginan? Bergunakah orang yang dikuasai kebodohan menuntut ilmu? Bagaimana orang bisa berjalan menuju akhirat sementara kakinya terbelenggu oleh dunia? Musa, pelajarilah ilmu untuk kau amalkan. Jangan kau pelajari hanya untuk kau sampaikan. Sehingga kau akan tertimpa petakanya. Maksudnya belajar ilmu untuk amal. Kan? Jangan belajar untuk cerita ke orang. Belajar untuk amal sehingga kau akan bertimpa petakanya. Sementara orang lain mendapat cahayanya. Musa bin Imran, jadikan zuhud dan taqwa sebagai pakaianmu. Jadikan ilmu dan zikir sebagai kata-kata yang kau ucapkan. Perbanyakkanlah kebaikan kerana suatu ketika kau pasti melakukan keburukan. Goncangkanlah hatimu dengan rasa takut kerana ia menyenangkan Rabbmu. Lakukan kebaikan kerana kau pasti melakukan keburukan suatu saat nanti. Demikian nasihat yang bisa aku sampaikan jika kau bisa menjaganya. Khidir berlalu. Sementara Musa AS masih diam di tempat dengan rasa sedih dan menangis. Hadis ini tidak sahih, kata Ibn Kathir. Hadis ini tidak sahih. Dugaan saya hadis ini karangan Zakaria bin Yahya Al-Waqqad Al-Misri. Ia dinyatakan dusta oleh sejumlah imam hadis. Anehnya, Al-Hafiz Ibn Asakir diam, tidak mengomentari hadis ini. Kata Ibn Kathir rahimahullah. Rasulullah berkisah tentang Khidir pula sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula cerita tentang Khidir. Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani menuturkan Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Al-Tabrani bercerita kepada kami. Amr bin Ishaq bin Ibrahim bin Al-Alla Al-Himashi cerita kepada kami. Muhammad bin Fadl bin Umran Al-Kindi bercerita kepada kami. Baqiyah bin Walid bercerita kepada kami daripada Muhammad bin Ziyad dari Abu Umamah. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, maukah kalian jika aku ceritakan tentang Khidir? Tentu, wahai Rasulullah, sahut mereka. Radhiyallahu anhum. Beliau SAW menuturkan, suatu ketika ia berjalan di pasar Bani Israel, seorang budak mukatib. Mukatib ni ya, budak yang menebus kemerdekaan diri dari tuannya dengan membayar sejumlah wang hasil kesepakatan dengan cara dibayar ansuran lah kepada tuannya. Baik, seorang budak mukatib melihatnya lalu ia berkata, beri aku sedekah, semoga Allah memberkahimu. Khidir kemudian mengatakan, sungguh aku beriman kepada Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Masya Allah. Si miskin itu berkata, dengan perantara wajah Allah, aku memintamu. Bersedekahlah padaku, kerana aku melihat langit di wajahmu dan aku mengharapkan berkah darimu. Khidir kembali mengatakan, sungguh aku beriman kepada Allah. Aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu.
tapi ambil saja aku, lalu jualah aku. Si miskin bertanya, benarkah itu? Khidir menjawab, aku mengatakan yang benar padamu. Sungguh kau telah meminta padaku dengan perantara suatu hal agung. Sungguh aku tidak akan menyia-nyiakan permintaanmu kerana menyebut wajah Rabbmu sebagai perantaranya. Jual saja aku. Si miskin itu kemudian membawa Khidir ke pasar lalu menjualnya seharga 400 dirham. Khidir tinggal bersama orang yang membeli selang berapa lama tanpa dia melakukan pekerjaan apapun. Khidir akhirnya berkata, engkau membeliku tentu dengan mengharapkan keuntungan. Perintahkan aku untuk bekerja. Orang itu berkata, aku tidak mau memberatkanmu, kau sudah tua dan lemah. Khidir menyahut, aku tidak akan memberatkanmu. Ia berkata, kalau begitu pindahkan batu ini. Batu itu hanya bisa dipindahkan 6 orang dalam waktu sehari. Orang tersebut kemudian pergi untuk suatu keperluan. Sementara batu yang dimaksud sudah dipindah Khidir dalam waktu singkat. Setelah pula ia berkata, bagus, bagus. Kau mampu melakukan pekerjaan yang menurutku tidak bisa kau lakukan. Setelah itu ia bermaksud untuk berpergian. Ia berkata kepada Khidir, menurutku engkau orang yang bisa dipercaya. Untuk itu aku titipkan keluarga aku padamu. Jaga mereka dengan baik. Khidir mengatakan, perintahkan aku untuk bekerja. Orang itu berkata, aku tidak mau memberatkanmu. Kau sudah tua dan lemah. Khidir menyahut, aku tidak akan memberatkanmu. Ia berkata, kalau begitu temboklah rumahku hingga aku pulang nanti. Ia kemudian pergi, lalu kembali dan rumahnya sudah ditembok dengan kuat. Orang itu kemudian bertanya dengan wajah Allah, aku bertanya padamu, bagaimana kau bisa melakukan hal itu? Dan siapa sebenarnya kamu ini? Khidir menjawab, kau bertanya padaku dengan menyebut wajah Allah. Dan pertanyaan atau permintaan dengan menyebut wajah Allah membuatku menjadi budak. Aku akan beritahu siapa aku. Aku Khidir seperti yang pernah kau dengar. Seorang miskin meminta sedekah padaku tapi aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padanya. Ia kemudian meminta aku dengan menyebut wajah Allah. Akhirnya aku menyerahkan diriku padanya sebagai budak. Ia kemudian menjualku. Kuberitahukan padamu siapa yang diminta atau ditanya dengan menyebut wajah Allah. Lalu ia menolak orang yang meminta atau bertanya padahal ia bisa memberi atau menjawab. Pada hari kiamat kulitnya berdiri tanpa daging dan tulang. Dan tanpa tulang ia bergerak bertatih-tatih. Ini merangkak-rangkak. Orang itu kemudian berkata, aku beriman kepada Allah. Sungguh aku telah memberatkanmu, wahai Nabi Allah. Aku tidak tahu. Khidir menyahut, tidak mengapa. Kau telah berbuat baik. Orang itu berkata, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, wahai Nabi Allah. Silakan kau beri putusan terhadap keluarga dan hartaku menurut ketentuan yang Allah sampaikan padamu. Atau aku memberikan hak pilih padamu dan membebaskanmu. Khidir berkata, aku ingin kau bebaskan aku agar aku bisa beribadah kepada Rabbku sepenuhnya. Ia kemudian memerdekakan Khidir. Lalu Khidir mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membuatku menjadi seorang budak hamba lalu menyelamatkan aku darinya. Salah satu hadis ini dinyatakan marfu', lebih tepatnya mauquf. Mauquf ni maksudnya terhenti pada sahabat lah. Ya, sahabat kata, bukan Nabi kata. Itu maksud dia mauquf. Dalam sanadnya juga ada perawi yang tidak dikenal, wallahu alam. Jadi maknanya bila ada perawi yang tidak dikenal, hadis ini otomatik jadi dhaif lah, lemah. Tidak sahih. Kemudian Ibnu Jauzi meriwayatkan hadis ini dalam kitab Ajalatul Manzar fi syarh Halil Khidir. Fi syarh Halil Khidir dari Jalul Abdul Wahab bin Dhahhak, ia perawi matruk. Perawi yang matruk ni perawi yang tidak diterima lah, ditinggalkan riwayat dia. Tidak dijadikan hujah oleh ahli hadis dari baqiyah. Kemudian dia kata Al-Hafiz Ibn Asakir meriwayatkan dengan sanadnya hingga Suddi. Khidir dan Ilyas bersaudara. Ayah mereka berdua adalah seorang. Ini Ibn Asakir sebut satu sanad pula. Hingga sampai kepada As-Suddi. Dia kata Khidir dan Ilyas bersaudara. Ayah mereka berdua adalah seorang raja. Ilyas berkata pada ayahnya, saudaraku Khidir tidak punya minat terhadap kekuasaan. Nikahkan saja dia agar ia punya anak sehingga bisa menjadi raja baginya. Ayah Khidir kemudian menikahkannya dengan seorang wanita cantik dan perawan. Khidir lalu berkata pada istrinya, aku tidak punya hasrat terhadap wanita. Jika kamu, aku akan ceraikanmu. Atau jika kau berkehendak lain, silakan kau tinggal bersama aku, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan kau jaga rahsia aku. Baik, kata istrinya, ia tinggal bersama Khidir selama setahun.
Setelah 1 tahun berlalu, paduka raja memanggil isteri Khidir. Raja berkata, kau masih muda, anakku juga masih muda, kenapa kau tidak punya anak? Isteri Khidir mengatakan, anak itu berasal dari sisi Allah. Jika Allah berkehendak, pasti ada. Dan jika ia tidak berkehendak, tentu tidak ada. Ayah Khidir kemudian memerintahkan agar ia menceraikan isterinya. Lalu Khidir dinikahkan dengan wanita lain, janda yang sudah punya anak. Saat dia diserahkan pada Khidir, Khidir mengatakan hal yang sama seperti wanita sebelumnya. Lalu wanita tersebut memilih untuk tinggal bersamanya. Setelah 1 tahun berlalu, raja bertanya, kenapa ia tidak juga memiliki anak? Ia berkata, anakmu tidak punya hasrat terhadap wanita. Ayah Khidir kemudian mencari-carinya, ia melarikan diri. Ayah mengirim sejumlah orang untuk mencari Khidir, namun tidak berhasil menemukannya. Menurut salah satu sumber, Khidir membunuh wanita tersebut kerana membeberkan rahsianya. Oleh itulah ia melarikan diri. Sementara isteri pertama yang ia talak, ia persilakan pergi kerana bisa menjaga rahsianya. Ini cerita yang kita tolak sanad kan, kita tak sahih ni. Mantan isteri pertama ni Israeliat. Mantan isteri pertama Khidir menetap di salah satu hujung kota. Di sana ia beribadah kepada Allah. Suatu ketika ada seorang lelaki melintas dan mendengarnya mengucapkan bismillah. Wanita itu lalu bertanya padanya, dari mana kau tahu nama itu? Lelaki itu menjawab, aku adalah seorang daripada murid Khidir. Ia kemudian menikah dengan lelaki tersebut yang melahirkan anak. Selanjutnya terjadilah kisah Masyitah, wanita tukang sihir keluarga Fir'aun yang biasa menyisir rambut puteri Fir'aun. Suatu hari ia menyisir rambut puteri Fir'aun, tiba-tiba sisir jatuh dari tangannya, ia spontan mengucapkan bismillah. Puteri Fir'aun kemudian berkata, dengan nama ayahku. Ia berkata, tidak, Rabbku, Rabbmu, dan Rabbmu adalah Allah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Anak Fir'aun kemudian memberitahu hal itu kepada ayahnya. Fir'aun kemudian memerintahkan untuk dibuatkan lubang daripada perunggu, kemudian dibakar. Setelah itu diperintahkan untuk dilemparkan ke lubang tersebut. Saat melihatnya, si ibu mundur, lalu anaknya masih kecil mengatakan, ibu bersabarlah kerana ibu berada di atas kebenaran. Ia kemudian menceburkan diri ke dalam kobaran api itu hingga meninggal dunia. Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Abu Daud Al-A'ma, Nafi', ia pendusta dan pemalsu, daripada Anas bin Malik, dan juga dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, ia juga pendusta dari ayahnya, dari kakeknya. Satu malam Khidir datang lalu mendengar Nabi SAW berdoa, ya Allah, tolonglah aku untuk melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkanku daripada apa yang aku takutkan. Kurniakan kerinduan orang-orang soleh pada aku agar aku merindukan apa yang mereka inginkan. Kemudian Khidir mengutus Anas bin Malik untuk menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, temui beliau, ucapkan salam kepada beliau, lalu katakan kepada beliau, sungguh Allah telah melebihkanmu di atas para nabi seperti yang melebihkan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lain, dan melebihkan umatmu di atas seluruh umat seperti yang melebihkan hari Jumaat di atas hari lain. Hadis ini dusta, palsu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Itu juga di atas ini tidak sahih. Tidak sahih secara sanad maupun matan. Kenapa Khidir tidak menampakkan diri di hadapan Rasulullah SAW lalu menyatakan diri masuk Islam dan belajar? Hadis ini adalah hadis yang palsu. Mereka juga menyebutkan dalam kisah yang sanadnya sampai pada sebagian syekh-syekh mereka bahawa Khidir menghampiri mereka dan mengucapkan salam. Khidir mengenali nama-nama mereka, rumah dan posisi mereka. Namun Khidir tidak mengenal Musa bin Imran kalimullah, manusia terbaik pada masa itu. Hingga Khidir diberitahu bahawa ia adalah Musa bin Bani Israel. Musa Bani Israel. Ini hadis yang palsu yang pada matanya terdapat mana kesalahan yang tak logik lah, begitu maksudnya. Kemudian seterusnya Al-Hafiz Abu Hasan Bunada menyatakan, jadi kita berkongsi lah insyaAllah dan jadi sebatan oleh Allah Ta'ala untuk kita hadiskan masih lagi kisah Nabi Khidir alaihi salam. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.